nasimu. Langsung saja Kak Faris, Ya. kita panggilkan peserta kita yang akan tampil dengan kelincahannya. Siapakah dia? Berasal dari kota Trenggalek. Utusan dari SDN 2 Durenan. Ada Muhammad Aish Ghulam Azaki. Tepuk tangan buat Muhammad Aish Ghulam Azaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri, hadirin dan pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bertausiah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mewaspadai kecanggihan teknologi informasi melalui televisi. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu. Jawab dengan jujur ya. Coba, siapa di rumah yang tidak mempunyai televisi? Tolong angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti semua sudah mempunyai televisi. Alhamdulillah. Sesungguhnya televisi ibarat sebuah rumah. Biasanya di dalamnya terdapat tempat sampah untuk membuang kotoran. Begitu juga televisi, terdapat hal-hal yang kurang baik bagi perkembangan jiwa anak, sehingga harus dihindari. Sekali lagi, harus dihindari. Oleh karena itu, orang tua jangan membiarkan anak-anak menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi sampai lupa mengaji dan belajar. Karena anak adalah peniru yang paling hebat di dunia. Anak akan menirukan segala hal yang didengar dan dilihatnya tanpa mengetahui baik dan buruknya. Karena anak adalah peniru yang paling hebat, maka jangan sampai anak lebih mengidolakan tokoh-tokoh film animasi daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada tokoh lain yang paling hebat dan berakhlak mulia selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Hadirin dan pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, mengapa kita harus waspada terhadap acara televisi? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ada 3 hal yang menyebabkan acara televisi perlu kita waspadai.
Sebab yang pertama, sebagian besar acara televisi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Teman-teman, pernah lihat film Doraemon? Coba, kepada siapa Nobita meminta pertolongan? Nobita meminta pertolongan kepada Doraemon kan? Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film seperti Doraemon ini dapat menyebabkan anak-anak sudah tidak percaya lagi terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendekatkan anak-anak kepada kemusyrikan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebab yang kedua, menonton televisi membuang waktu sia-sia. Kita akan betah berjam-jam manakala menonton acara televisi serial Hen Kata Sengramaki Biswaki Kelyalaki. Coba tebak lagu apa itu? Ya, Mahabharata. Dan ada lagi Joda Akbar dan Abad Kejayaan. Bahkan kita sampai lupa mengaji dan belajar hanya karena menonton gadang-gadang serigala. Kalau itu dibiarkan, bisa merusak moral generasi Islam baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebab yang ketiga, menjadikan anak sebagai generasi peniru dan mengidolakan tokoh-tokoh film animasi. Tentunya kita semua memiliki idola. Ada yang mengidolakan Gatot Kaca yang bisa terbang, otot kawat balong wesi, keringat wedang kopi. Ada manusia dermawan yang suka bersedekah dalam film Robin Hood, atau Superman yang suka menolong orang-orang yang lemah. Dan masih ada banyak lagi tokoh-tokoh animasi lainnya. Tetapi tidak ada yang bisa menyaingi idola saya. Seorang manusia sempurna, bukan tokoh animasi belaka. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga dapat terbang sampai Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Pada peristiwa apa? Ya, Isra Mi'raj. Semua itu hanya terjadi dalam satu malam. Wow, subhanallah. Gatot Kaca lewat, Superman kecil. Beliau juga seorang yang sangat dermawan. Suatu hari ada pengemis yang datang meminta makanan. Sedangkan beliau sedang berpuasa dan hanya punya 2 butir kurma untuk berbuka. Kurma tersebut diberikan kepada pengemis tua. Oh, subhanallah. Robin Hood bablas. Rasulullah pemberani tapi pemaaf. Rasulullah kuat tapi lemah lembut. Engkaulah rembulan, engkaulah matahari, engkaulah cahaya di atas cahaya. Engkaulah pemberani demi tegaknya panji-panji Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin dan pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah. Begitu dahsyatnya pengaruh negatif televisi terhadap anak-anak. Tetapi apakah anak harus dilarang menonton televisi? Jawabannya tidak. Atau apakah anak dibiarkan di depan televisi? Jawabannya juga tidak. Terus bagaimana langkah untuk mengurangi akibat negatif tayangan televisi? Ada 3 langkah untuk mengurangi akibat negatif tayangan televisi. Langkah yang pertama, orang tua harus tegas terhadap anak-anak. Ingat, tegas bukan berarti keras. Jika anak menonton acara televisi yang tidak baik, larang dia. Sekalipun anak menangis dan merengek-rengek. Tetapi kalau anak melakukan hal yang positif, dukung dia. Sekalipun mengeluarkan biaya. Bapak, Ibu, siap tidak melakukan ini? Siap tidak?
Langkah yang kedua, seorang anak harus ingat kalau kita ada di dunia ini karena Allah menciptakan kedua orang tua kita. Mintalah restu kepada orang tuamu. Kalau mereka melarang, berarti itu tidak baik. Kalau mereka tidak melarang, berarti itu baik. Seperti di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Langkah yang ketiga, belajarlah baik ilmu pengetahuan umum atau ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu kita bisa membentengi diri kita dari pengaruh negatif tayangan televisi. Carilah ilmu sepanjang hayat, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang. Seperti di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Teman-teman, mari kita berdoa agar kita bisa menjadi orang suka menuntut ilmu, agar kita bisa meladani sifat Rasulullah, agar kita dijaga baik penglihatan, pendengaran, dan ucapan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin dan pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita melantunkan syair Ki Ageng Selo yang berisi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi
ala alihi. Hadirin dan pemirsa Mantu TV yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Petang hari bintang pun terang, bulan mengambang di langit tinggi. Orang berbudi hidupnya tenang, memaafkan orang bermurah hati. Kupat lepat janure klopo, embuh bila boten lepat kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Muhammad Ais Ghulam Az-Zaki. Zaki. Luar biasa Kak Faris. Luar biasa sekali.